Baik, sahabat MK, alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi hari ini di MKFM, yaitu bersama dengan Ibu Dr. Hajah Anis Biarwati SAG MSI, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ya, kabar baik, Bu Anis, sehat? alhamdulillah kabar baik, sehat dan Alhamdulillah. mudah-mudahan semua ya yang ada di kru dari MKFM, pendengar semua yang setia Amin, dan amin. karena untuk saat sekarang ini sehat adalah Betul. yang paling utama ya. Alhamdulillah, betul, betul Pandemi belum sekali. berakhir. Betul. Dan mudah-mudahan juga dengan kesehatan ini teman-teman juga di PKS bisa terus memperjuangkan bagaimana kemudian legalisasi ini kok bisa begitu ya sampai disahkan ini. Ini kan juga Masya Allah Bu Anis ya. Kita agak sedikit terkejut tentunya dengan adanya Perpres nomor 10 tahun 2021 mengenai legalisasi miras. Ya, Meski hanya terbatas di beberapa provinsi, tapi tentu ini mengusik begitu ya, ya, betul. mengusik Indonesia sebagai negara dengan mayoritas kaum muslimin. Bu Anis, teman-teman di fraksi PKS Komisi 11 sendiri sampai sejauh mana membahas hal ini begitu Bu, Perpres nomor 10 ini? Ya, ini memang sebetulnya kalau buat kami Perpres nomor 10 tahun 2021 ini tentang bidang usaha penanaman modal suatu yang buat kita itu sungguh sangat meresahkan ya dan cukup terkejut juga dan Perpres ini sebetulnya adalah merevisi ya atau dikatakan memperbaharui aturan sebelumnya ya tentang miras ini itu kan diatur di Perpres nomor 44 sebelumnya tahun 2016. Nah, jadi kalau yang sekarang kita bahas nih miras itu sebetulnya di Perpres nomor 44 tahun 2016 itu masuk ke dalam daftar bidang usaha tertutup bagi penanaman modal. Nah, di 2021 Perpres nomor 10 ini dibuka begitu. Jadi dari yang 20 bidang usaha tertutup itu kemudian di Perpres nomor 10 tahun 2021 itu hanya tinggal 6 gitu. Ya, jadi dari 20 hanya tinggal 6. Dan miras, minuman beralkohol yang mengandung alkohol itu masuk ke dalam bidang usaha yang terbuka. Tentu saja kita semua resah ya, termasuk juga teman-teman di DPR, terutama dari PKS sih memang yang sejauh ini saya lihat bersuara lantang ya PKS karena kita sangat concern mana sih manfaat dari miras itu kan nggak ada gitu. Jadi kita ingin jangan sampai pemerintah membuat aturan-aturan yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat gitu. Justru menimbulkan mudarat dan mudarat itu bukan hanya dari sisi kita tidak hanya membahas dari sisi agama gitu ya, karena agama apapun itu melarang, ya kan? Tidak hanya Islam, Iya, agama pun melarang miras itu. Tapi dari sisi dampaknya kepada masyarakat, ini kan luar biasa gitu. Jadi kita menyayangkan bahwa Perpres ini dikeluarkan, apalagi di saat seperti sekarang ini. Kita tidak anti investasi begitu, dan kita juga tahu bahwa negara itu butuh investasi. Tetapi investasi seperti apa dulu gitu. Ya, kalau yang itu justru merugikan rakyat, dibuka kerannya begitu ya, investasi dan merugikan rakyat, ini kan luar biasa begitu. Ya, di mana iya, ininya gitu ya. Dan ini bertentangan loh dengan visi Presiden Jokowi sendiri yang kan SDM Indonesia itu SDM yang unggul gitu. iya, betul betul. Dan kalau kita lihat kembali nampaknya, salah satu alasan begitu ya dengan dihadirkannya Perpres nomor 10 ini Bu Anies, salah satunya disebut diklaim akan juga mendukung, investasi begitu ya, investasi dari asing, kemudian, meningkatkan dividen negara juga. Apakah memang, kontribusi dari minuman beralkohol ataupun minuman keras ini memang cukup membantu gitu dalam tanda kutip dalam keuangan negara sendiri itu Bu Anies? Ya, kalau kita lihat memang ya untuk pertumbuhan ekonomi itu kan dipengaruhi oleh 4 variabel. Yang pertama itu adalah konsumsi rumah tangga, ya. Yang kedua adalah investasi, Iya, yang ketiga adalah belanja pemerintah, yang keempat ekspor impor. Nah, yang paling besar kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hampir 60%, 59,sekian persen, 57, 58 atau 59 sekian, hampir 60% kontribusi dari 4 variabel tadi, konsumsi rumah tangga, investasi, kemudian belanja pemerintah dan ekspor impor ya. Itu yang paling besar adalah konsumsi rumah tangga. 60%.
Ya, investasi itu ya yang 40% dibagi antara 3 variabel itu kontribusinya. Jadi kalau dibilang bahwa ini akan meningkatkan gitu, itu tidak juga. Yang sebetulnya kalau ingin meningkatkan adalah menaikkan konsumsi rumah tangga atau menaikkan daya beli masyarakat gitu. Jadi bagaimana masyarakat sekarang itu dibantu sehingga usahanya bisa pulih, usahanya bisa bangkit, kemudian mereka akhirnya bisa memiliki daya beli dan akhirnya bisa memicu pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau investasi nggak besar kontribusinya Ya, untuk pertumbuhan ekonomi begitu. ya betul. Apalagi kalau kita lihat dengan Perpres tersebut kan tidak di semua wilayah Indonesia ya Bu Anies ya. Mungkin juga karena di daerah-daerah tertentu angka angka returnnya begitu ya dari investasinya juga tidak besar begitu ya. Ya, 4 Baik, ini kan dianggap daerah pariwisata ya. ya Ini betul juga betul. masalah agama juga. Tapi kita harus memaknainya bukan berarti bahwa apa namanya hanya 4 itu yang boleh karena aturannya kan tidak bilang begitu gitu. Itu Oh, 4 jadi memang iya iya makna iya. dari apa namanya disebutkan bahwa untuk penanaman modal dapat dilakukan di Provinsi Bali, kemudian NTT, Sulawesi Utara, kemudian Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat. Penanaman modal di luar huruf A dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan Gubernur. Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi ini dan jadi artinya karena dia sudah termasuk bidang usaha terbuka untuk investasi, maka boleh gitu. Jadi di luar 4 provinsi tadi, ya, pada prinsipnya terbuka, ya, tetapi berdasarkan usulan gubernur. Nah kalau 4 provinsi ini Iya, nggak usah udah dibuka begitu aja gitu loh, karena iya dasarnya adalah iya, tadi ini daerah pariwisata, daerah yang betul. itu diharapkan bahwa luar negeri kan luar negeri ya mengundang Iya. tampil untuk investasi di situ. Jadi sebenarnya ini udah dibuka kalau sudah dibilang Hmm, bahwa ini ada daftar bisa terbuka, karena yang tertutup hanya 6 tadi, ya, yang ya tertutup hanya betul. 6, selainnya adalah terbuka termasuk industri minuman keras mengandung alkohol dan industri minuman mengandung alkohol, berarti ini sudah dibuka begitu. Untuk 4 provinsi nggak perlu usulan gubernur langsung dibuka, tapi untuk selain provinsi itu bisa dibuka berdasarkan bunyinya begitu, berdasarkan usulan gubernur dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur gitu. Jadi Iya membacanya iya. seperti itu ya Mbak Oh, Mufida dan Mas siapa nih satu lagi dengan Purwa Bu Mas Anies. Purwa ya. Jadi Ya, udah dibuka pada dasarnya udah dibuka dan ini kan makanya PKS itu sangat keras Iya iya, menolaknya begitu ya. Eh, mana manfaatnya yang terbukti adalah mudaratnya yang begitu besar gitu. Jadi kita betul betul. betul-betul apa sangat prihatin ya dengan kondisi ini. Baik, karena sudah sampai turun jadi sebuah bentuknya Perpres begitu ya Bu Anies. Kedepannya kalau ini juga ingin ingin apakah boleh katakanlah mungkin diralat karena mungkin juga pertimbangan secara investasi juga tidak besar-besar sekali begitu ya Bu Anies. Apakah ada upaya-upaya berikutnya mungkin untuk uji materi dan lain sebagainya begitu Bu Anies? Nah, ini kan kita belum melihat rekan-rekan fraksi lain gitu ya Iya yang iya iya. bersuara ya. Mhm, mhm, Ini mhm. sejauh ini baru bersuara dari PKS, Wakil Ketua MPR kita Dr. Hidayatul Wahid itu sudah keras sekali, kemudian ada MUI ya juga sudah menolak, bahkan provinsi yang dikategorikan sebagai yang tanpa usulan gubernur sudah bisa dibuka, Papua itu kan juga sudah menolak gitu. MUI Oh, Papua sudah iya menolak iya dan iya. Oh, Gubernur Papua juga sudah tidak mengizinkan gitu miras karena berdasarkan penelitian itu di Papua sendiri miras itu adalah pemicu kriminalitas, pemicu kekerasan. hmm, Papua sendiri udah nolak gitu. nah itu Yang udah dia. disebut baik. sebagai 4 provinsi yang udah boleh tanpa usulan gubernur gitu, Iya, itu sudah menolak gitu Papua itu Iya sendiri. iya Jadi iya betul. sebetulnya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kalau kita rame-rame gitu ya, mungkin perlu Betul. masyarakat juga perlu bereaksi begitu. Betul. Apa sih manfaatnya Perpres ini untuk masyarakat? Kalau memang untuk investasi nggak gede-gede banget gitu. Kalau mau ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi, Mhm, iya gerakan gitu iya. ya ekonomi rakyat, bantu UMKM, bantu pekerja-pekerja yang di PHK itu yang Iya 3 juta pekerja kehilangan pekerjaannya, bantu itu, iya berikan bansos, turunkan bansos gitu sehingga masyarakat bisa memiliki daya beli, ekonomi bisa bergerak kembali. Kalau mau iya menaikkan ekonomi kita, lakukan itu, naikkan yang kontribusinya itu 60%. iya iya iya, betul. iya, iya. Baik. Silakan sahabat Nofida. Mungkin kita juga kalau kita melihat sebetulnya peran untuk
tadi ya menuju pembangunan yang strategis ini juga perlu berbagai pihak juga termasuk kita sebagai bagian dari masyarakat. Betul. Khususnya mengenai dengan turunnya peraturan Presiden nomor 10 ini Bu Anies sehingga tadi kalau disampaikan kita juga sebetulnya perlu bereaksi begitu ya. Reaksi terbaik seperti apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat melihat hadirnya Perpres untuk legalisasi terbukanya investasi minuman beralkohol ini? Um, ini Perpres ini kan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi tahun 2016 itu ditutup ya. Ada 20 bidang usaha yang tertutup bagi investasi. Kemudian ketika lahir Undang-Undang Cipta Kerja dan harus jadi catatan buat kita semua, PKS menolak dengan keras Undang-Undang Cipta Kerja ya. Karena kita melihat dampak mudaratnya lebih besar begitu ya. Dan ini adalah salah satu dampak dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Jadi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Perpres ini gitu. Ya, ini untuk pelajaran buat kita semua begitu ya. Apa betul-betul kita harus DPR itu memang harus diisi orang-orang yang berpihak betul ya kepada kepentingan rakyat, tidak hanya sekedar kepentingan ekonomi atau ekonomi investasi gitu. Dan rakyat sekarang masih bisa kok gitu untuk bersuara saja melalui tulisan atau melalui itu, dan kalau memang rakyat merasa bahwa ini tidak ada manfaatnya dan justru meresahkan, sampaikan gitu di berbagai media gitu, dan mudah-mudahan pemerintah punya hati gitu ya untuk mendengarkan masukan dari rakyatnya gitu, karena domainnya domain pemerintah. Perpres itu domainnya pemerintah, bukan domainnya DPR gitu. Jadi betul-betul sampaikan itu, suarakan itu keras. MUI sudah bersuara, FPI sudah bersuara, organisasi yang saya kira concern terhadap isu ini itu juga sudah bersuara gitu untuk menolak ini. Gitu. Baik. Sejauh ini berarti mudah-mudahan kita juga bisa berkontribusi dengan menyuarakan penolakan itu begitu ya, Bu Anies. Dan MKFM ini termasuk juga berkontribusi dengan misalnya kita bahas nih, kemudian kita jadi tahu gitu apa ininya, ini juga termasuk kontribusi gitu. Mudah-mudahan di pemirsa yang mendengar itu juga tergerak dan kemudian bisa berkontribusi juga. Betul. Bu Anies, ini juga ada beberapa atensi dari sahabat MK yang menyampaikan dukungannya untuk teman-teman di PKS, di fraksi. Mudah-mudahan betul-betul bisa menyuarakan dengan lantang penolakan ini, karena tentu akan sangat berbahaya sekali untuk keberlangsungan umat dan generasi. Jelas Mas, ini ya Allah gitu. Jadi pertimbangannya begini, pemerintah itu kan pertimbangannya untuk menaikkan investasi. Investasi. Dan ini daerah-daerah wisata dan dengan persyaratan-persyaratan gitu. Saya katakan di sini, walaupun pakai persyaratan macam-macam, ini tetap mudaratnya akan lebih banyak gitu. Dan kita tidak hanya bicara soal agama yang melarang, karena semua agama melarang, tidak hanya Islam. Jadi bukan hanya Islam yang harus bersuara, yang lain juga agama-agama lain. Saya kira ini mereka juga punya larangan terhadap ini. Jadi ini betul-betul harus disuarakan oleh semuanya gitu. Tidak cukup hanya dari PKS gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah punya hati untuk kemudian menarik kembali. Dan kalau tadi solusinya adalah kalau ingin meningkatkan ekonomi rakyat, naikkan konsumsi rumah tangga, naikkan daya beli masyarakat, bantu masyarakat. Nah, disitulah kita akan bisa berharap ekonomi bisa bangkit kembali. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Anies atas perbincangan meski singkat, tapi insya Allah ini menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat MK. Termasuk juga ini banyak dukungan dari sahabat MK agar teman-teman di fraksi, di Dewan juga ini bisa terus menyuarakan penolakan ini, katanya Ibu. Dari sahabat MK. Hatur nuhun sahabat. Kasih istiqomah ya. Doakan. Amin. Insya Allah. Bangga Bu Anies, selamat beraktivitas kembali. Semoga penuh berkah hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat MK, demikian perbincangan kita bersama dengan Ibu Dr. Haja Anies Biarwati, SAG MSI, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Anda sahabat MK yang juga sudah turut menyampaikan sudut pandangnya pagi hari ini, terima kasih banyak. Ada sahabat Utik, maksud saya di Yogyakarta, ada sahabat Heri di Kertasari, ada juga sahabat MK dari 0859 1095 sekian. Ada Bu Eli Malina dari Kawalu Kota Tasikmalaya, Umi Salma di Bandung,
sahabat Mahadi di Antapani dan juga sahabat Jai di Garut. Terima kasih banyak juga untuk atensinya. Dan mari sahabat MK, kalau bisa kita lakukan dengan hal terkecil, minimalnya dengan menyuarakan penolakan lewat media sosial kita, maka silahkan sampaikan. Boleh jadi itu ladang amal soleh kita. Boleh jadi itu jadi ladang amal jihad kita. Terima kasih. Sahabat MK, Anda sudah menyimak sudut pandang. Sahabat Mufidah, Iya, baik sahabat Purwa. Jadi memang baik. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali sahabat MK, termasuk juga turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini nampaknya ya sahabat Ya, Purwa, sehingga betul, betul. mudah-mudahan kita juga terus bisa mengawal isu-isu kepemerintahan ini sahabat MK, sehingga hanya kemaslahatanlah yang mungkin ada di sekitar kita begitu ya insya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sahabat Mufidah. Selamat bertugas kembali di Kamar Berita MKFM. Bu Anis juga terima kasih banyak sekali lagi. Sama lagi Assalamualaikum lift ya. warahmatullahi. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mufidah, Mas Purwa. Ya, sehat Sama-sama selalu. Bu Anis. Ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Demikian sahabat MK, dan sesaat lagi kita akan bersama dengan Kang Hari Firmansyah di Bincang Motivasi Awal Pekan. Pagi hari ini topik yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah sesuatu yang membahagiakan. Apa itu? Nantikan sesaat lagi perbincangan kami bersama dengan Kang Hari Firmansyah selepas yang satu ini. Sahabat MK, Anda masih bersama kami di MKFM Bandung, Yogyakarta, Dabo Singkep, dan Subang. Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kita hadirkan kembali inspirasi-inspirasi kebaikan yang akan kita dapatkan dari guru kita pagi hari ini, Kang Hari Firmansyah, tentang sesuatu yang membuat kita mungkin jadinya semangat menjalani hidup, tentang sesuatu yang membuat kita berenergi menjalani kehidupan, dan membuat kita memiliki sebuah passionate dalam kehidupan ini agar ya kita lakukan yang terbaik di sesuatu yang kita cintai ini. Ya, yang akan kita bahas pagi hari ini adalah membangun harapan. Membangun harapan adalah sebuah energi luar biasa dalam kehidupan yang insya Allah akan terus kita hadirkan. Saya sapa Kang Hari yang sudah bersama dengan kita pagi hari ini via tautan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Purwa dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. sahabat MK dimanapun Anda berada. Masya Kang Hari. Allah. Masya Allah. Kang Hari sehat Kang pagi Siap. ini Kang? Sehat, Alhamdulillah. Kang Purwa gimana, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Kang Hari. Alhamdulillah. Tanggal Mudah-mudahan berapa dengan ini teh? Tanggal berapa ini teh? ini teh tanggal 1 Kang Hari, Masya Allah Kang. Gimana nggak semangat ya kan? Alhamdulillah, Tanggal alhamdulillah. 1. Tanggal 1 Insyaallah. hari Senin, jadi Seninnya insya Allah penuh dengan harapan Ya, Kang Hari. Alhamdulillah. Baik, semoga tidak di Yes. awal pekan saja, di awal bulan saja ada harapan-harapan ya, membangun harapannya Oh tetap iya di dong. setiap hari, ya Kang ya. Insya Allah. Baik, Kang, mangga silakan di awal. Ya, Sahabat MK sudah siap untuk menyimak Kang Hari nih, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, Kang Purwa dan teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan. Alhamdulillah ini kita disampaikan oleh Allah di tanggal 1 Maret dan tinggal beberapa pekan lagi menuju bulan Ramadan, insya Allah. Mudah-mudahan waktu ke waktu Allah semakin memberikan kita pemahaman tentang hidup. Amin, amin. Banyak banget nih orang yang memang pada lazimnya kita hanya bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang nggak nyenengin gitu ya. Kadang-kadang membahagiakan, kadang-kadang kita pikir ini ada apa. Itu hati kita berasa sengsara banget gitu ya. Ya, Karena kita makhluk fana hanya bisa melihat yang fana saja. betul, betul. Gitu, yang kelihatan aja.
Mudah-mudahan Allah dari waktu ke waktu memberikan kita pemahaman dengan Amin. ilmu yang senantiasa kita cari, termasuk juga dengan cara sahabat mendengarkan MKFM ini, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan dengan giatnya kita mencari ilmu, Allah tinggikan derajat kita, salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada kita. Bahwa ternyata kita perlu juga mampu melihat bukan cuma apa yang ada di hadapan kita, namun juga perlu berlatih melihat apa yang ada di balik dari yang kelihatan itu tadi. Jadi ternyata di balik yang nggak kelihatan itu banyak banget Kang Purwa hikmahnya. Nah, ngomong-ngomong hikmah, maka juga kita perlu banget ini kemampuan untuk mencari hikmah itu juga dibutuhin banget. Jadi gimana sih Kang Haris supaya saya dapat hikmah yang bagus? Nggak ada perasaan hikmah yang bagus. Ini mah keluarga makin jauh, pendapatan juga makin surut, kayak begitu. Hikmahnya apaan sih? Kecuali ujian aja ini buat saya. Nah, kemampuan mencari hikmah juga itu penting banget. Karena pertama banget kita mencari hikmah dulu, baru kita mampu merespon dengan baik, Kang Pur. Betul. Nggak langsung tiba-tiba ngerespon, enggak. Tapi mencari hikmah dulu. Ngelihat dulu apa nih arti yang ada di balik kejadian tersebut, dimaknai dengan makna yang berguna buat kita. Ingat ya, bukan makna yang positif ya, makna yang berguna buat kita, baru jalan. Kang Hari, apa bedanya makna yang berguna dengan makna yang positif? Makna yang positif itu biasanya kita tuh sekarang, di depan ini ada kejahatan nih, ada potensi kejahatan. Betul. Tapi ya sudahlah, kita jabanin aja. Ya jangan dong. Itu mah berarti positive thinking, tapi ya salah kaprah. Seringnya dikasih contoh sama saya di MTFM 2 minggu yang lalu juga saya kasih contoh. Ibu, Anda mau pulang ke rumah. Kalau pakai jalan besar ada nguriling 15 menit. Tapi kalau pakai jalan gang, itu jalan pintas, jadi cuma 5 menit. Ini teh sudah jam 8:30 malam. Kita baru pulang. Terus kita ngelihat nih dari jarak jauh, ada orang-orang lagi pada kumpul, pegang miras. Iya. Terus kita mikir, positive thinking lah, apa-apa, udah lah, poe-poekan. Kita cewek, ngelewat sendirian, di sana lagi berkumpul. Betul. Orang-orang yang kelihatannya lagi pada pegang botol. Iya, Mbok, ya jangan dilewatin dong. Positive thinking aja Kang Hari. Positive thinking naon. Kalau di gimana-gimana itu gimana? Itu artinya apa? Positif tapi nggak berguna. Yang berguna tuh kayak gimana? Kita negatif nih jadinya nih. Bisa timbul kejahatan. Aduh, tapi saya temeran suudon. Hei, pada titik itu bukan suudon. Itu namanya bersiap. Itu namanya aware. Itu namanya kita sadar penuh. Nah, itu berguna. Kelihatannya kok negatif. Pakai. Mudah-mudahan Allah ini memberikan kepada kita pemahaman bagaimana cara mendapatkan hikmah-hikmah yang semakin lama bisa kita gunakan. Amin. Berguna untuk kita. Amin. Itu ya. Sama juga Kang Purwa, miras. Betul. Miras ini kalau dijadiin private sector terus memang bersyarat, kira-kira manfaatnya lebih banyak apa madorotnya yang lebih banyak? Madorotnya yang lebih banyak, manfaatnya ada nggak? Kagak ada apa adanya. Nggak ada. Kenapa jadi nafsu gini ya ngomongnya? Nggak boleh nafsu ya. Kenapa kesel gini ya? Kita ngelihat, ini ada potensi nih penghasilan pajak dari miras. Potensi kerusakan dari mirasnya sama potensi penghasilannya lebih gede mana? Kita lebih seneng ngelihat yang kelihatan aja. Ini kelihatannya ada penghasilan. Ini kelihatannya bakalan oke. Ini kelihatannya bakalan. Yang dibalik itu, aduh ya Allah, ditutupi sama Allah. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya. Mendingan juga bernegatif ria. Kalau untuk hal itu apa ya manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Masa sih nggak ada? Pasti ada positifnya. Tidak ada. Nggak ada positif-positifnya. Orang boten enten. Nggak ada. Guys, di miras. Oke. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi kita pembukanya lama banget ya. Sahabat MK Hari mau ngomongin apaan? Katanya ngomongin harapan. Harapan apa? Ya karena jurus mabuk biasanya dikeluarkan kalau kita udah nggak punya harapan. Nah, itu dia. Teman-teman semuanya, betul. Jurus mabuk. Benar-benar kan. Iya, sahabat-sahabat semuanya boleh hilang. Semuanya boleh hilang. Kecuali apa? Harapan. Yang nggak boleh hilang. Ingat Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif, di
karena punya asumsi awalnya, punya persepsi awalnya, oh di Taif itu orang-orangnya daerahnya lebih lebih sejuk gitu ya. Sehingga barangkali kalau di Mekah ini orang-orangnya pada keras, insya Allah mudah-mudahan di Taif mah orang-orangnya tidak akan seperti di Mekah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika di Taif Rasulullah dilempari. Anda sudah tahu sirahnya. Dilempari, dimaki-maki dan lain sebagainya. Malaikat penjaga gunung marah pada saat itu. Iya. Katanya mau ditimpain aja itu gunung sama masyarakat Taif. Tapi apa Rasulullah bilang? Enggak. Masya Allah. Ya, Rasulullah tidak marah pada saat itu, bahkan Rasulullah mendoakan mereka Betul. supaya kelak keturunannya menjadi para ulama. Ya Kok Allah. bisa sih keadaan lagi sesempit itu, bukan cuma sempit ya, tetapi lagi se-urgent itu gitu ya, lagi separah itu, lagi dimaki-maki, lagi dilempari, lagi diapa-apakan gitu, lagi dalam keadaan bahaya, tapi kok malah didoakan? Karena Rasulullah punya harap yang besar. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah itu punya harap yang luar biasa. Membangun harapannya, Masya Allah. Iya. Ingat ketika Rasulullah membangun parit? Betul. Teman-teman semuanya, ketika didapatkan sebuah bongkahan yang tidak bisa dipindahkan, ketika Rasulullah memecahkan batu tersebut, Rasulullah bilang apa? Teman-teman semuanya, ghalabatur Rum. Suatu saat itu Rum akan takluk. Konstantinopel itu akan takluk. Ini sahabat udah pada bingung itu. Ini parit dibangun dalam keadaan dingin, ya Iya, kan? betul. Dalam keadaan angin yang besar, cuaca yang ekstrim, perut lapar. Ini. Iya. Kok malah menundukkan Romawi dan Konstantinopel, dari mana? Tapi seperti itulah orang-orang yang memiliki harapan. Kampur siapa? Nabi yang sakit, yang ditumbuhi badannya ditumbuhi dengan hewan-hewan itu. Nabi Ayub. Iya betul, Nabi Ayub. Iya. Coba kalau kita, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengasihi yang kita kuat aja ya. Tuh, kalau kita diuji dengan ujiannya para rasul, ya Allah. Luar biasa. Tetapi apa yang diajarkan oleh para rasul? Wahai manusia, milikilah harapan. Nabi Ayub itu memiliki harapan untuk sembuh. Betul. Nabi Ibrahim itu memiliki harapan untuk memiliki anak. Ya. Menumbuhkan harapan terus. Nabi Ismail itu memiliki harapan bahwa dengan beriman kepada Allah, hidupnya akan jauh. Itu adalah beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Insya Allah, saya ridho dengan apa yang Allah gariskan kepada saya. Kenapa? Harapannya besar. Nah, kita sekarang lagi dapat ujian. Ujian COVID. Subhanallah, Kang Purwa kemarin jalan-jalan ke Pangandaran. Iya. Aduh, miris hati. Iya. Ingat ini sama ngelihat gitu ya, bagaimana toko-toko pada tutup, mayoritas toko-toko pada tutup, terus lagi juga restoran juga pada kosong. Hotel-hotel juga pada kosong gitu ya. Memikirkan ini gimana ini perekonomian masyarakat ini. Ya Allah, betul. Ini tuh kerasa banget, kelihatan banget di di garis bawah ya, di level yang grassroots gitu, yang masyarakat langsung pelaku ekonomi real. Ya. Guide guide itu jadi berkurang, tukang sewa perahu juga yang naik juga jadi berkurang. Betul. Tukang ngamen ya, tukang ngamen juga mau ngamen sama siapa coba? Restorannya nggak ada orang, betul. Yang nongkrong juga nggak ada orang. Allahu Akbar. Tukang es juga, tukang es podeng ini. Jadinya kemana-mana ini kemarin pikiran. Nelayan yang mau beli ikan juga berkurang, ya Allah. Ini betul-betul ujian dan perlu banget ketika kita diuji seperti ini, kita memiliki harapan yang besar. Untuk apa? Untuk bisa melewati ujian ini dengan baik. Untuk bisa mendapatkan hikmah dari ujian ini dengan baik. Amin. Gitu, Kang Purwa. Masya Allah. Jadi bukan cuma orang-orang kota yang terpapar, ternyata orang-orang di pinggir-pinggir daerah. Iya, Kang. Aduh, itu kerasa banget. Betul. Kerasa. Betul. Baik. Yang Kang Hari ceritakan, yang kita bahas hari ini kan sebetulnya jadinya kondisi real
yang kadang tidak selalu menyenangkan, Kang Ari ya. Betul. Nah, bagaimana kita menghadapi ini semua agar Yes. tetap hidup dengan apa ya, Kang ya? Mungkin dengan sebuah energi yang tetap baik, tetap tumbuh Yap. harapan, tetap semangat. Nanti kita akan Insya, bahas di segmen kedua, Kang Ari ya. insya Insya Allah, Allah insya siap Allah. laksanakan.